Dampak positif dan negatif internet. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di zaman yang semakin canggih ini, semua hal bisa ditemukan di internet. Meskipun tidak semua bisa melalui internet, tetapi banyak juga hal-hal yang pada awalnya hanya bisa dijumpai secara langsung, tetapi kini sudah bisa dijumpai melalui internet. Pemakaian internet dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, terutama ketika pandemik seperti ini. Banyak pekerjaan, sekolah, kuliah, dan akses-akses tempat umum dialihkan melalui media sosial, yang berarti membutuhkan internet. Ini adalah akibat dari perkembangan zaman yang memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Meskipun terkadang tidak menyadarinya, tetapi kita sebagai pengguna internet pasti pernah merasakan hal-hal yang menguntungkan atau sebaliknya, yang merasa merugikan kita dari pemakaian internet. Dampak positif internet. 1. Mudah dalam komunikasi. Internet mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain, meskipun jaraknya yang sangat jauh. Ini adalah salah satu keuntungan yang didapat dari internet. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda kota, pulau, bahkan negara. 2. Mudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat dicari melalui internet. Ini akan memudahkan pekerja dalam bekerja dan siswa dalam belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, melalui dari tulisan, foto, sampai video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. 3. Mudah transaksi bisnis. Di era digital ini, banyak pekerjaan dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Saat ini, banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui internet. 4. Komunikasi tidak terbatas. Selain tidak mengenal jarak, berkomunikasi melalui internet juga tidak mengenal waktu. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan internet. Ini akan sangat berguna bagi orang-orang yang selalu perlu berkomunikasi. 5. Mudah bekerja jarak jauh. Tren bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi ini. Sebelumnya sudah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak jauh, atau tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari internet. Internet memudahkan para pekerja yang bekerja dengan sistem remote. 6. Banyak layanan umum, termasuk layanan pemerintah. Sebelumnya, layanan-layanan umum hanya bisa dinikmati ketika berkunjung langsung. Namun sekarang sudah jauh berbeda. Kita bisa menikmati layanan umum secara online, termasuk layanan yang disediakan oleh pemerintah. 7. Banyak konten untuk hiburan. Ketika sedang merasa lelah, yang dibutuhkan pastinya adalah hiburan. Internet sangat bantu dalam hal ini. Kamu bisa menemukan berbagai macam konten yang menarik dan menghibur. 8. Mengenal budaya baru. Berkat hadirnya internet, kita bisa mengenal budaya-budaya baru, melihat perkembangan dari budaya lainnya selain Indonesia. Namun, hal yang tidak kalah penting lainnya adalah melalui internet, orang-orang bisa mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. 9. Mendapat informasi terkini. Internet adalah tempat tercepat dalam penyebaran informasi, terutama informasi terkini. Banyak media khusus yang menyebarkan informasi berupa berita terkini. Informasi ini sangat berguna untuk melihat situasi yang ada di sekitar. 10. Tempat untuk menghasilkan karya. Berkat hadirnya internet, banyak orang yang mulai berkarya. Jika awalnya mereka tidak memiliki wadah untuk berkarya, mereka bisa menghasilkan karya melalui internet. Karya-karyanya pun beragam, bisa berupa tulisan, foto, video, dan lain-lain. 11. Mendapat kenalan baru. Internet yang tidak memiliki batas waktu dan tempat yang sangat memungkinkan kita untuk mendapat banyak kenalan baru. Salah satu contohnya adalah penggemar musik K-pop yang berasal dari berbagai negara. Karena satu hal, mereka akhirnya dipertemukan dan bisa menjalin hubungan. Dampak negatif internet. 1. Membahayakan informasi pribadi. Banyak aplikasi maupun situs yang mengharuskan penggunaannya mengisi informasi pribadi. Bila informasi ini disalahgunakan, itu tentu saja akan membahayakan pemilik informasi. Informasi pribadi tersebut bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya. 2. Banyak penipuan. Penipuan secara online sudah memakan banyak kasus. Penipuan yang sering kali terjadi adalah ketika melakukan menjual beli secara online.
Seringkali seorang merasa tertipu lantaran tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang dibelinya, tetapi malah mendapatkan barang yang lain atau bahkan barang tersebut tidak datang sama sekali. 3. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara online adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Seringkali korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkap pelaku dalam pelecehan seksual. 4. Banyak video terkait kekerasan. Zaman sekarang, banyak sekali orang dengan mudah mengekspos suatu kejadian. Kejadian yang dipublikasikan pun beragam. Salah satunya adalah kejadian mengenai kekerasan. Meskipun tidak selalu tentang penganiayaan yang berhubungan dengan fisik, sangat banyak video yang marah pada kekerasan. 5. Antisosial. Internet adalah sesuatu yang asik. Seorang bisa menggunakan internet selama berjam-jam tanpa henti. Maka dari itu, banyak anak-anak yang lebih sering berada di kamar dan bermain internet ketimbang keluar rumah dan melakukan kegiatan sosial dengan teman-teman sebayanya. 6. Banyak informasi palsu. Banyaknya orang yang bisa mengunggah informasi di internet membuat banyak pula informasi yang ada. Namun, informasi yang ada tidak selalu benar dan akurat. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi palsu. 7. Plagiasi. Membuat satu karya kemudian mempublikasikannya melalui internet adalah salah satu cara efektif untuk mengenalkan dan sekaligus mempromosikan karya. Namun, hal ini seringkali berdampak tidak adil bagi pembuat karya. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab memplagiasi karya-karya orang lain, kemudian melabelkan dirinya atas karya tersebut. 8. Tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang lumayan sering terjadi adalah pengalihan uang yang ada di m-banking atau uang elektronik yang terhubung di telepon seluler. Kasus seperti ini biasanya diawali dengan pengiriman kode OTP dan verifikasi sesuatu. 9. Konten pornografi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa konten pornografi tersebar di internet. Meskipun sudah ada tindakan pemblokiran dari pemerintah, tetap saja konten pornografi masih mengintai di internet. 10. Kecanduan internet. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memang tidak baik, termasuk bermain internet. Seperti saat anak sedang rewel, maka orang tua akan memperlihatkan tontonan menghibur yang ada di internet. Jika cara tersebut ampuh, bisa saja itu akan jadi kebiasaan. 11. Tidak peka keadaan sekitar. Orang yang terlalu banyak bermain internet terkadang tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, karena ia hanya fokus menatap internetnya saja. Hal ini akan membuatnya tidak peka terhadap keadaan dan hanya memperhatikan apa yang sedang ada di depannya, yaitu internet. 12. Masalah kesehatan. Ketika bermain internet terlalu lama, sehingga harus menatap layar handphone atau laptop terlalu lama juga, itu akan berpengaruh pada mata. Jika ini dilakukan secara terus-menerus, akan berdampak buruk pada penglihatan.